Dari berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Anik. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Mei. Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Hanya saja, saya kemarin menghubungi Bu Mei untuk meminta waktu Bu Mei sebentar. Mungkin bisa menyisihkan waktu buat saya, nggih, untuk berbicara mengenai permasalahan saya, Bu Mei. Ya, baik. Berarti ini Bu Anik menghubungi saya dan meminta waktu untuk berbicara mengenai permasalahannya Bu Anik seperti itu, nggih. Nggih, Nah, betul. kita hanya mempunyai waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya, Bu. Nah, Ya. sekarang bisa Bu Anik ceritakan lebih detail mengenai masalah apa yang Ibu hadapi sekarang. Baik Bu Mei. Jadi gini Bu, kelas saya itu termasuk kelas yang siswanya jumlahnya banyak ya Bu, ada Ya, 31 siswa. Kemudian ruang kelasnya juga tidak terlalu besar. Jadi setiap kali saya mengajar itu, saya lihat suasana kelas itu saya rasakan sangat berisik, bising, kemudian siswanya juga sulit untuk fokus. Seringkali mereka saling mengganggu ya, ada teman yang jahil seperti itu, kemudian ngobrol dengan teman sebangkunya, atau bahkan sampai jalan-jalan dan ada ketika saya ngajar atau mereka saya beri tugas itu, kalau mereka sudah bosan, itu bisa lari-lari di dalam kelas, Ibu. oh iya ya. Ya, terima kasih Bu Anik atas keterbukaannya Bu Anik kepada saya. Nah, sekarang apa nih tujuannya ingin dicapai dalam sesi coaching ini Bu Anik? Ini Bu Mei, saya itu menginginkan siswa Ya, saya itu ketika belajar di kelas itu suasananya mungkin lebih kondusif ya Bu Mei. Anak-anak bisa lebih ya, fokus gitu. Kemudian ketika pembelajaran mereka juga lebih aktif, kemudian mau berpartisipasi, ya. Suasananya ya. juga lebih tenang. Jadi enak gitu ketika saya ngajar. Oke, berarti Bu Anik ini menginginkan supaya kelas lebih kondusif nggih dan anak-anak itu lebih fokus dalam belajar. Seperti itu nggih Bu nggih? Betul sekali Bu Mei. Nah, eh, saya menginginkan hal tersebut itu supaya juga tidak mengganggu kelas lain, Bu Mei. Kalau kelas saya sedang Iya, iya. ramai, tidak kondusif, kelas lain juga ikutan tidak fokus dalam belajar. Bahkan mungkin mereka juga tidak akan konsentrasi ketika belajar. Nah, hal itulah yang membuat saya khawatir dan akan berdampak pada hasil belajar mereka. Ya Bu Mei, baik kelas saya sendiri ataupun kelas-kelas yang ada di sekitar kelas saya. Seperti itu Bu Mei. Oke, jadi dari yang Ibu ceritakan, masalah utama yang Bu Anik hadapi adalah bagaimana menciptakan suasana belajar yang kondusif agar siswa lebih fokus dalam belajar dan tidak bising seperti itu nggih Bu, sehingga tidak mengganggu yang lainnya. Iya, betul sekali Bu Mei. Nah, oke Bu Anik, kalau dari pengamatan Bu Anik sendiri, kelas kondusif itu yang seperti apa Bu Anik? Kelas kondusif ya. Mhm. Hmm, kelas dikatakan kondusif itu bila siswanya dapat fokus dalam belajar, kemudian sama-sama saling menjaga ketenangan, ya, kenyamanan kelas, baik kelas sendiri ataupun kelas yang lain. Kemudian siswa juga mampu mengerjakan tugas dengan tekun, lebih terarah,
konsentrasi sesuai dengan Ya. tujuan yang telah ditetapkan. Serta ketika sesi pembelajaran itu mereka bisa aktif berinteraksi dengan guru, bahkan dengan siswa yang lain. Seperti itu Bu Mei yang saya inginkan. Oke. Nah, jadi kelas yang kondusif itu adalah kelas yang siswanya di dalamnya mau diajak berpartisipasi aktif, kemudian fokus belajar, kemudian Betul. menjaga ketenangan, kenyamanan Iya, bersama, seperti itu nggih Bu Anik ya? ya. Nah, baik Bu Anik. Kalau kondisi ideal itu kan di angka 10. Nah, sekarang kondisi siswa dan kelas Bu Anik dari angka 1 sampai 10 ini berada di angka berapa untuk mencapai kelas yang kondusif tadi Bu Anik? Oh, di angka 5 mungkin ya Bu Mei. Di angka 5. Nah, Ya. menurut Bu Anik apa nih yang menjadi masalah utama atau kendala kenapa kok sampai di angka 5 seperti itu? Ya itu Bu, yang saya ungkapkan tadi. Jadi siswa itu banyak ramainya ketika di pembelajaran. Mereka tidak fokus, saling Ya, mengganggu teman, kemudian ngobrol dengan teman sebangku, mereka jalan-jalan ke sana kemari. Tapi saya pikir mungkin memang mereka itu masa-masa bermain ya Bu ya. Mereka kan ya, baru kelas betul. 4, jadi kadang itu saya juga anggap wajar. Cuman Kak, semakin ke sini kok saya rasa tidak nyaman untuk saya dan lingkungan di tempat ngajar saya gitu, Bu. Iya. Oke, nah sekarang kalau Bu Anik ingin lihat kondisi kelas dan siswa Bu Anik di posisi angka berapa untuk membuat kelas dikatakan kondusif, Bu? Dari angka 1 sampai 10 itu mungkin di angka 8 ya Bu Mei. Bisa Oh, dikatakan sudah kondusif dan lebih baik oh, gitu. nggih, nggih, nggih. Berarti ada di angka 8 nggih Bu Anik nggih. Nah, Iya. bagaimana nih rencana Bu Anik yang akan Bu Anik lakukan agar dapat mencapai angka 8 itu Bu Anik? Ya, ini yang sebenarnya saya pikirkan selama ini ya Bu Mei, bagaimana cara mengatasi ketidakkondusifan kelas saya ini selama ini. Nah, mungkin saya akan membuat suatu rencana yang akan saya terapkan. Ada beberapa strategi ya. Yang pertama, saya akan memvariasi metode pembelajaran ketika belajar di dalam kelas, mungkin dengan diskusi kelompok. Kemudian karena mereka memang masanya suka bermain, mungkin diberi permainan edukatif, kemudian presentasi secara kelompok seperti itu. Nah, kemudian mengingatkan terus nih kesepakatan kelas yang sudah disusun bersama siswa, ya. Tidak Ya. bosan-bosannya saya akan selalu mengingatkan tentang biar mereka itu lebih bertanggung jawab melaksanakan kesepakatan kelas itu dengan maksimal. Terus kemudian mungkin dengan memberikan penghargaan atau reward dalam bentuk pujian itu untuk kepada siswa yang bisa menunjukkan perilaku positif. Seperti itu Bu Mei. Wah, itu bagus Bu strateginya yang akan diterapkan Bu Anik. Nah, mungkin yang dapat Bu Anik terapkan itu dalam waktu dekat ini yang mana Bu? Hmm, yang bisa saya terapkan dalam waktu dekat ini kemungkinan ketiga-tiganya Bu, secara Ya. bersamaan ya dalam sesi pembelajaran saya akan eh, menerapkan ketiga strategi itu. Nah, iya. Nah, kira-kira Bu Anik rencananya kapan akan melakukan hal tersebut Bu Anik? Ya, dalam minggu-minggu ini mungkin ya Bu, secepatnya karena saya rasa semakin saya tidak menerapkan strategi saya, wah mungkin kenyamanannya tidak akan saya dapatkan Bu. Jadi untuk strategi yang tadi sudah saya rencanakan itu akan saya aplikasikan di minggu-minggu ini. Harus secepatnya Bu Mei. Oh iya, bagus sekali. Nah, kemudian siapa yang dapat membantu Bu Anik dalam mewujudkan hal tersebut? Karena kan pasti dalam melaksanakan rencana itu kan kita harus memiliki dukungan-dukungan tersebut ya Bu. Nah, dukungan apa nih yang Bu Anik terapkan?
Oke, saya itu membutuhkan dukungan dari pihak orang tua, orang Oh tua iya, siswa, agar orang tua iya, siswa itu mau saya ajak kerjasama untuk selalu menasehati putra-putrinya, nggih, agar lebih iya, fokus dalam belajar di sekolah. Kemudian tidak lupa saya sharing, berdiskusi dengan kepala sekolah, ya, selaku iya, pembina saya, serta teman-teman sejawat yang berada di lingkungan sekitar kelas saya. Bagaimana caranya biar sesama kelas itu harus bisa menjaga ketenangan dan kenyamanan gitu, Bu Mei. oh nggih, baik. Nah, Bu Anik, kita secara nggak apa namanya, nggak sadar ini sudah di penghujung coaching ya. Nah, apa yang Bu Anik dapatkan nih dari pembicaraan kita hari ini? Alhamdulillah ya Bu Mei, saya sudah mendapatkan pencerahan setelah saya Oke, ngobrol sebentar dengan Bu Mei yang dari awal saya bingung, istilahnya ya, galau sendiri gitu, harus berbuat apa supaya kelas saya lebih kondusif, agar anak-anak bisa belajar dengan fokus kayak gitu. Jadi dengan kita ngobrol ini, saya alhamdulillah mendapatkan pencerahan. ya baik. Kalau seperti itu, kita nanti bertemu lagi minggu depan ya Bu Anik. Saya ingin Oke, mendengar siap. perkembangan, ya. Karena saya ingin mendengar nih perkembangan kondisi kelas Bu Anik setelah nanti Bu Anik menerapkan strategi yang Bu Anik terapkan tadi. Oke, terima kasih Bu Mei atas waktu yang sudah disediakan untuk saya. Saya akhiri ya Bu Mei ya. Sampai ketemu Oh, nanti ya, minggu depan. ya Bu Assalamualaikum Anik. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Anik.